Dalam surat 14 ayat 34 itu Allah menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang karunia Allah yang sangat besar yang sudah Allah berikan kepada manusia. Sekilas mungkin kalau ayat ini dijelaskan pada kita, Allah memberikan seperti yang kita minta. Kita mungkin nggak sepakat. Mungkin banyak keinginan kita yang tidak terpenuhi. Itu kan sekilas kita melihat. Tapi kalau kita duduk dengan tenang dan mikir yang jelas, yang bersih, sekarang antara keperluan kita yang tercukupi dengan yang enggak itu lebih banyak mana? Kalau kita lihat masa itu pasti Allah memberikan apa yang kita minta, buktinya enggak. Setiap doa kita enggak selalu dikabulkan. Itu seakan-akan banyak dan permintaannya kan sedikit. Yang dicukupkan Allah kepada kita antara kebutuhan kita, seluruh kebutuhan kita ini, yang diberikan dengan yang tidak kan tidak seimbang. Banyak mana? Banyak yang diberikan. Yang nggak diberikan cuma 1-2 aja. Itu pun bisa jadi itu kebaikan bagi kita. Ya, bapak-bapak mungkin keinginan pingin istri 2 nggak kecukupan gitu. Mungkin gitu. Kalau sekilas memang kayak nggak cocok kayak ini. Tapi kalau kita duduk dengan tenang, lalu berpikir yang jernih, yuk kita total kebutuhan kita ini, kebutuhan kita, ya, antara yang diberikan Allah dengan yang enggak itu banyak banget, enggak seimbang. Jadi yang enggak Allah berikan cuma 1-2, itu pun belum tentu kejelekan buat kita. Enggak diberikan itu bisa jadi itu kebaikan bagi kita. Cuma saja kan kita menilainya dengan logika kita yang terbatas ini, dengan pengetahuan kita yang juga terbatas. Makanya disinggung dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu senangi itu gak bagus buat kamu, jelek buat kamu. Dan bisa jadi apa yang gak kamu suka itu justru malah kebaikan. Bisa jadi doamu gak dikabulkan itu karena itu kebaikan bagi kamu. Cuma kan kita gak tahu. Karena dorongan kita untuk mendapatkan sesuatu, ketika kita berdoa nggak dikabulkan, seakan-akan itu jelek, seakan-akan itu musibah. Karena doa kita tidak. Allah memberi dan tidak itu kan dengan ilmunya. Dan Allah lebih tahu tentang kita ini. Pantasnya kita itu menerima apa, bagusnya kita itu menerima apa. Dan itu Allah tahu. Sehingga di situ seorang muslim ketika berdoa harus diikuti dengan sikap husnudzon kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita minta sesuatu lalu tidak dikabulkan seperti keinginan kita, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan di balik tidak terkabulnya doa itu. Bisa jadi ada sesuatu kemuliaan-kemuliaan dengan tidak diberikannya apa yang kita inginkan, yang kemudian kita gak suka. Makanya disebutkan ayat itu, bisa jadi apa yang gak kamu suka itu kebaikan buat kamu. Maka di sini kita harus belajar tentang tidak terkabulnya doa. Ya, kenapa doaku tidak terkabul? Itu bisa jadi itu kemaslahatan bagi kita menurut pandangan Allah. Sehingga kita nggak usah pure kalau doa nggak dikabulkan. Berapa orang dewasa itu bisa pure? Bisa. Dengan apa? Meninggalkan doa. Coba kalau doa 1 bulan, 2 bulan nggak keturunan, nggak leren itu kan. Rai itu tahu dolek dongaliane. Pasti begitu sudah. Itu menunjukkan apa? Satu, dia sudah suudzon kepada Allah. Yang kedua, dia itu putus asa. Begitu.
Dengan berhentinya dia berdoa, dia merasakan ini keputusasaan, ini suatu kegagalan. Dan yang ketiga yang lebih buruk lagi, dia merasa rugi. Berarti dia nggak sadar sama sekali bahwa doa itu dikabulkan nggak dikabulkan itu nggak ada kerugian. Kenapa? Doa wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Sehingga ada kalanya doa ini dikabulkan, ada kalanya enggak. Yang tidak itu pasti kemaslahatan bagi kita. Seperti kalau ibu-ibu anaknya minta, apa mesti dikabulkan? Apa Anda benci dengan anak Anda? Bukan, tapi Anda punya pertimbangan lain yang tidak bisa dicerna oleh anak kita. Begitu juga Allah memiliki pertimbangan yang lain yang tidak bisa kita cerna dengan ilmu kita yang sangat terbatas ini. Jazakallah khair. Nah ini kematangan di dalam akidah, sehingga orang mukmin tidak pernah putus asa di jalan Allah Ta'ala. Ya, dan tangan itu tetap menengadah. Kenapa? Ini nggak ada kerugian. Apalagi kalau kita melihat sebuah diskusi bahwa aku malu, kata Allah, aku malu kalau sampai hambaku menengadahkan tangan kemudian kembali dan aku tidak memberi sesuatu. Padahal Allah itu maha dermawan. Tidak mungkin Allah tidak memberi. Loh kok buktinya doa saya nggak dikabulkan? Itu rahasia. Ada sesuatu yang disimpan untuk Anda nanti. Dan itu perlu nanti ada pengkajian khusus untuk membedah dasarnya doa. Supaya jenengan yang doa-doa nggak dikabulkan itu nggak kecil hati. Loh, saya itu sampai dapat SMS banyak loh dari ibu-ibu ini, dari jamaah ini. Ustaz, saya itu pernah baca hadis ya. Dan hadis itu sahih Ustaz. Dan saya yakin hadis itu benar. Cuma masalahnya itu jadi pertanyaan saya itu kan, hadis itu menjelaskan Allah itu nanti kalau sepertiga malam itu Allah itu turun ke langit dunia dan menyatakan yang ingin berdoa, berdoalah aku beri, yang bertobat, bertobatlah aku akan ampuni, yang membutuhkan sesuatu mintalah aku akan penuhi. Nah itu turunnya itu jam berapa tepatnya Mama? Iki kayak wis pegel dongane. Itu. Ya Allah. Terus ada lagi yang Ustaz, ada nggak doa yang selain kemarin? Iki kayak gak mandi dongane ini. Ya jadi wong donga iku kayak modele ndas ngelut kayak botre gak cocok, mungkin ono apa? Sehingga terjadi dia suudzon kepada Allah, lalu dia menuduh dan menyalah-nyalahkan ibadahnya, dan kemudian menuduh-nuduh Allah dengan kata-kata aku kurang apa. Lalu terus Allah itu pikir gak ngerti tembang awakmu. Bisa dipahami ini? Aku kurang apa jari ini Allah ini kemarin baru saja ada kasus seperti itu. Kurang apa? Saya itu sudah hijrah, saya sudah sholat malam, sudah saya tinggalkan, hidup saya semakin terpuruk. Apa salah saya? Ngono ya. Nek sampeyan takon ngono jawab piye? Kurang paham kamu terhadap Allah itu. Maka di sini ikhwah, makanya nanti ketika pengkajian di dalam konteks Al-Quran itu kita tidak saja memahami secara harfiah. Begitu juga dengan doa, nggak secara harfiah, tapi dikaji secara dalam dengan ilmunya para ulama, supaya kita tidak keliru di dalam memahami konteks Al-Quran. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, baik itu kebaikan dunia, terlebih dalam kebaikan urusan agama dan akhirat kita, insya Allah.